bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur oleh karena kebaikan Tuhan kami ada sampai saat ini, dan bukan suatu kebetulan kami ada di tempat ini Tuhan, karena Engkau memiliki rancangan yang terbaik di dalam setiap kehidupan kami. Kami persiapkan hati kami, biarlah Roh Kudus beracara di tengah kami, dan kami semua diberkati dengan hikmat yang daripada Engkau ya Tuhan. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Saya undang jemaat boleh bangkit berdiri. Kita bersama-sama akan memuji Tuhan supaya ada sukacita di tempat ini, amin. Kita akan pujian dalam Yesus kita bersaudara. Haleluya, dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, kita bersaudara. Dalam Yesus, Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara, kita bersaudara. Dalam Yesus, dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Tuhan, ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Haleluya. Semua saling mengasihi, berpasang ku menjadi keluarganya Tuhan. Haleluya, katakan ku cinta keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, semua saling mengasihi, bernapas ku menjadi keluarganya Tuhan. Semua saling mengasihi, semua saling mengasihi, bernapas ku menjadi keluarganya Tuhan. Semua saling mengasihi, semua saling mengasihi, bertapaskan ku menjadi keluarganya Tuhan. Haleluya. Kita senang jadi keluarga Tuhan, amin. Kita saling memberkati, dan Tuhan terus akan memberkati anak-anak yang lagi rukun bersama. Mari kita akan pujian Indonesia Raya. Haleluya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi mandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah bangsaku, bangsaku
ku cinta, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya, Indonesia, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Sekarang pada Bu Iva. Terima kasih Pak Ronald. Ya, shalom, selamat pagi. Shalom. Apa kabar luar biasa hari ini ya? Haleluya. Ya, silakan duduk Bapak Ibu. Tadi kita sudah mendengar tadi tentang manfaat apa tadi, tes apa kurma ya? QRMA. Ya, siapa yang sudah dites tadi ya sini? Wah, semua, hampir semua ya udah ya. Terima kasih Pak Pendeta Jarod sudah menyempatkan waktunya di sini ya. Ada yang belum boleh sampai. Yang belum boleh, nanti kalau misalnya kita mau ambil tesnya, nanti ada biayanya 50.000, nanti bisa di-store ke Bu Vivi Bendahara Puni. Terima kasih, saya menyampaikan untuk Pak Ketum kita di Puni, yaitu Pak Reverend Dr. Gunadi Gunawan, dan juga Bendahara Bu Vivi yang di depan tadi ya. Bendahara ini nggak pernah muncul, tapi uangnya bagian keuangan ya. Haleluya. Terima kasih buat Pak Pendeta Agustanu untuk tempatnya di sini luar biasa ya. Kita percaya ini baru pertama kali Puni di Tangerang kita adakan acara di sini, dan memang belum banyak ya karena baru pertama. Terima kasih Pak Pendeta Agustanu buat menyediakan tempat yang seindah ini ya. Dan juga terima kasih juga buat para hamba Tuhan yang dari Depok ini ya. Tangan dulu dong yang dari Depok sudah datang hadir. Ya Pak, ada Ibu Mata, ada suaminya, dan juga teman-teman saya nih, ada Ibu Pendeta Uli juga ada Pak Ronald, terima kasih Pak Pendeta Ferry, dan semua yang hadir yang hari ini, yang dari Kowe juga ada nih ya. Wah, luar biasa. Hidup Kowe. Hidup Tuhan Yesus. Kita kenapa Puni? Puni apa sih Bu Eva? Nah, mungkin yang baru ini nggak tahu Puni. Puni itu adalah perkumpulan usahawan nasional Injil Indonesia. Jadi Bapak Ibu mungkin yang nanti mau bergabung, Pak Peter ya sudah kemarin sudah mendaftar dan sudah transfer, dan nanti kita akan ada juga makan siang, dan juga kita akan dapat produk ya. Produknya iya, nanti itu Ibu Bendahara ya yang belum bayar siapa? Ya kita ya 50.000 Ibu Bendahara tuh udah kasih kode. Terima kasih buat Bu Vivi, nanti juga bisa ke sini Bu Vivi, Bendahara umum kita ke sini. Nah, mungkin dia jarang tampil, tapi harus tampil ya. Ya, untuk menyampaikan kata-kata silakan Bu Vivi. Nah, ini tadi saya dengar bagus banget Pak Jarod. Kita kalau di lab kan mahal banget, jutaan. Mesti cuma 50.000 tapi jauh lebih banyak hasilnya ya. Jadi cuma 50.000, kalau hasilnya mau dikirim ke WA, jadi cuma bayar dengan 50.000 saja. Dan hasilnya lebih dahsyat daripada lab. Ya, terima kasih Bu Vivi. Yang sudah bayar nggak usah bayar lagi, yang kemarin sudah transfer ya sudah nggak usah bayar lagi. Oke, untuk visi misi, untuk lebih jelasnya saya minta Bapak Ketum kita, Ketum Puni, silakan untuk menyampaikan visi misi Puni. Ya, tepuk tangan dulu buat Bapak Gunadi Gunawan. Ya, shalom Bapak Ibu. Jadi perkumpulan usahawan nasional Injil Indonesia itu diawali setelah pada waktu kita sering ketemu dengan Bapak Pengalimin Halim ya, sementara di Batu. Dia adalah founder dari hotel 3G Resort dan 5G Resort di Puncak, dan importir buah ya dari Cina dan Amerika. Waktu itu dia sering bersaksi ya selama 20 tahun sering minum pil ekstasi ya, dan kedua juga sering dugem dan mempunyai maaf bicara
ada wanita sehingga sampai 1000 lebih. Nah, saat itu dia mencari Tuhan, saudara, tidak ketemu ya. Dan suatu ketika di puncak itu ada pendeta khotbah, terus dia tanya, apakah dosa saya bisa diampuni yang besar begini karena sudah cari ke sana sini susah. Pendeta bilang bisa di dalam Yesus Kristus, dan didoakan, saudara, dan dia bertobat dan dia menjadi jemaat lokal dari gereja tersebut. Nah, setelah itu supir pribadinya waktu itu kenal baik sama saya, dan dia bilang, Pak Gunadi coba bersaksi di gereja Bapak, dan saya ajak bersaksi sudah di sini. Lalu dia berkata, saya sejak 20 tahun berbuat baik, membuat yayasan dengan menyumbang 50 juta per bulan ya, tapi hanya kaum marginal, jadi orang-orang susah dikasih sembako, dikasih uang. Saya bilang bagus, tapi itu adalah horizontal, saya bilang. Sama dengan yayasan-yayasan lain seperti Buddha Suci ya, berbuat baik, Layan Sebab berbuat baik. Tapi kamu harus ada terang dunianya yang menjangkau orang-orang yang berdosa, karena upah dosa adalah maut. Dosa tidak bisa ditebus dengan amal baik, dengan perbuatan baik ya. Dosa hanya bisa ditebus dengan percaya pada Kristus. Jadi caranya di mana Pak Unda? Jalan penabur dari terang dunia dan garam dunia, yaitu membuka chapter-chapter puni. Oh begitu. Iya sama aja, yuk keluar duit juga sama, 50 juta sebulan. Nah, kalau kita buka chapter, 1 chapter 2-3 juta, kita bikin 100 chapter lah. Nah, sebulan berapa? Ayo bagi 2 sama saya. Nah, akhirnya dia setuju, saudara. Siap Pak Gunadi, kita laksanakan ya. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus Kristus. Itulah saudara, jadi sehingga UNI ini mempunyai visi. Nah, sekarang saya akan terangkan visi misinya, bisa ditayangkan. Ya, yang pertama ya, visi misi. Pertama sekali itu kan sudah ini. Nah, ada 3 saudara. Yang pertama itu edukasi. Ya. Edukasi ada 2, edukasi student dan edukasi Injil. Yang kedua komunitas bisnis. Nah, yang membuat kita para usahawan bisa saling mengkonsumsi produk usahanya yang akan dipresentasikan. Ya. Jangan beli sama orang lain, kalau bisa seperti di sini. Nasi boxnya tadinya saya mau beli sama satu perusahaan lain. Ibu Vivi bilang ada di sini jual juga pasar sama-sama 30.000, yang di sini ada. Itu komunitas bisnis. Ya. Ketiga peduli sosial. Ya. Kita suka ke gereja lansia agama Kristen, memberikan sumbangan donasi. Oke, next selanjutnya apa itu edukasi? Ya, edukasi itu pendidikan manusia menjadi cerdas dan punya keterampilan yang atau skill. Jadi orang itu dari bodoh menjadi cerdas dan memiliki keterampilan, skill, itu edukasi. Jadi kalau saudara tidak mau diedukasi, ya selamanya bodoh saudara. Apa saja, yuk pendeta, coba yuk lihat pendeta besar, edukasi, upgrade firman Tuhan. Yang gak pernah belajar, susah dapat panggilan. Dia simatupam, siang malam tunggu panggilan. PK-nya tahu nggak? 2M. Makasih mas. Tapi pendeta besar, M-nya lain, saudara. Ya. Nah, itu perlunya edukasi. Ya, jadi jangan harap saudara bisa menjadi excellent, unggul, jikalau saudara menolak edukasi, khususnya di bidang sekuler atau spiritual. Ya, next lagi. Ini teknologinya sering mati begini, kenapa? Nah, ini saudara, ini edukasi sekuler ya. Steve Jobs
Steve Jobs punya satu pandangan, seseorang bisa sukses itu harus melewati data, ya. Jadi dapat data dulu, saudara dapat data, ya, orang-orang kenalan saudara di mana, dari situ saudara bisa marketingnya semakin baik. Dokter-dokter spesialis, ya, tentang income bisa saudara hubungi. Kedua, informasi dari YouTube, dari mana, seperti tadi Pak Jarod bilang, mendapat informasi dari internet. Ketiga, knowledge, pengetahuan itu penting. Keempat, itu kompetensi, ya, ahli dalam bidangnya. Ya, kalau tanya sama orang itu ingin pinter, harus tanya sama ahli dalam bidangnya. Kayak pola hidup sehat, tanya Pak Jarod, ahli dalam bidang. Terus reputasi, nah, itu memiliki nama baik, ya, sehingga anggotanya banyak. Nah, yang terakhir itu wisdom, ini hikmah. Banyak orang menggunakan hikmat dunia, nah, kita menggunakan hikmat Alkitab. Apa yang terjadi apabila tidak menggunakan? Next, ya, selanjutnya. Ini, ya, pada waktu dia divonis kanker stage 4 pankreas, ya, mau meninggal dunia. Buat apa saya mencari uang sebanyak-banyak, ya, kaya raya, tapi enggak ada gunanya jika mau sudah meninggal. Nah, oleh karena itu, selain kasih dan Kristus, edukasi AI, ya, intellectual Christian itu penting, ya. Tapi ada lagi yang lebih penting lagi, itu emotional Christian. Next lagi selanjutnya. Ini yang disebut emotional vision, atau disebut kemampuan seseorang untuk mengenal, memahami, mengelola, dan mengontrol diri sendiri yang bersimpati terhadap orang lain. Ini yang disebut hati nurani. Ini yang disebut inner beauty, ya. Intellectual vision itu outer beauty, ini yang disebut inner beauty. Tapi ini diajarkan secara Injil, ya. Next selanjutnya, sudah tahu, ya, banyak orang yang kena dari hatinya, tadi Pak Jarod bilang, makmur jiwanya atau kering jiwanya, itu sakit mental, ya. Apa sakit mental itu? Next, saudara bisa baca sendiri, ya. Ya, next, itulah tanda-tandanya, sehingga kita puni memberikan solusi dengan kuasa Injil, ya, jangan dengan motivator dunia yang Paulus katakan dongeng-dongeng itu. Next selanjutnya, nah, sehingga orang itu menjadi sehat mental. Kalau saya baca sehat mental ini definisinya begini: kesehatan mental menurut WHO adalah kegiatan sejahtera di mana individu menyadari potensinya, mampu mengatasi tekanan hidup normal, bekerja produktif, serta berkontribusi pada komunitasnya. Jadi orang yang sehat itu, saudara, berkontribusi pada komunitasnya. Kalau saudara anggota dalam gereja, ya saudara berkontribusi menjadi majelis atau menjadi pelayan Tuhan. Saudara anggota pada organisasi ministry, saudara berkontribusi. Nah, itu saya katakan. Nah, selanjutnya, apa itu edukasi? Ya. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 12. Coba Pak Ronald baca 2 Korintus 5 ayat 12. 2 Korintus 5 ayat 12. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi kita puni menjangkau jiwa-jiwa yang belum bertobat, supaya dirubah identitasnya dari identitas lama menjadi identitas baru, dari manusia lama menjadi manusia baru. Tujuannya itu, ya. Menurut data kekristenan Thomas di Indonesia hanya 10% dari 280 juta, tidak lebih. Bahkan belakangan menurut survei menurun. Itulah tujuan kita, ya. Nah, selanjutnya, apa itu identitas lama? Ini saudara, identitas lama. Coba nonton, baca identitas lama.
baca nggak kelihatan. Konsep kesehatan holistik. Identitas nama baca Efesus ini Efesus berapa? Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa-penguasa kerajaan kuasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Jadi sudah dikasih dalam Kristus di dalam Alkitab orang-orang yang tidak mengenal Allah, memiliki identitas Islam itu dipengaruhi oleh orang yang ada di udara. Siapa lagi kalau setan? Itulah makanya manusia di tengah-tengah berdiri antara kuasa setan dan kuasa Tuhan. Kita ingin menarik orang itu supaya berpindah pada kuasa Tuhan. Inilah tugas Uni, punya produk yang hebat yang kita akan pasarkan. Ya. Nah itulah perubahan dari identitas lama kepada identitas baru. Next selanjutnya. Di dalam Roma 3, nonton, baca lagi. Roma 3 nonton, baca lagi. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Ya habis, ya. Jadi ini Alkitab. Kok kenapa manusia itu di seluruh dunia kok kenapa kadang-kadang tidak ada yang baik? Padahal banyak orang baik, saudara. Nah, ternyata saudara ada satu riset dari orang luar negeri yang mengatakan, next selanjutnya. Nah, ini baca lagi Pak Rahman. Bayangkan sebuah masyarakat di mana tidak ada seorang pun yang mempercayai orang lain untuk mengatasi janji di mana setiap pemimpin Kecilan ya. di mana setiap pemimpin berbohong sebagai kebiasaan, di mana setiap guru dicurigai sebagai penipu akademis, dan setiap pendeta sebagai penipu moral, di mana kontrak tidak pernah diharapkan untuk ditepati. Tidak ada mitra bisnis yang dapat membuat keputusan dengan keyakinan bahwa ia memiliki tahta yang benar. Hidup akan menjadi brutal tanpa kepercayaan. Kita berubah dan komunitas menjadi gerombolan dari masyarakat Bayangkan sebuah masyarakat di mana tidak ada seorang pun yang mempercayai orang lain untuk menepati janji, di mana setiap pemimpin berbohong sebagai kebiasaan, di mana setiap guru dicurigai sebagai penipu akademis, dan setiap pendeta sebagai penipu moral, di mana kontrak tidak pernah diharapkan untuk ditepati. Tidak ada mitra bisnis yang dapat membuat keputusan dengan keyakinan bahwa ia memiliki tahta yang benar. Hidup akan menjadi brutal. Tanpa kepercayaan, kita berubah dan komunitas menjadi gerombolan dan masyarakat menjadi geng. Ngeri sudah, ya. Jadi hidup kita bersosialita itu hati-hati ketemu setiap orang, bahwa hati-hati. Buktinya saya bisa buktikan bahwa manusia itu selalu curiga kepada orang lain. Anda sekarang baru kenal sama orang lain. Orang lain pinjam uang sama Anda 10 juta tanpa jaminan, kasih nggak? Tanpa kasih. Ya, image-nya udah jangan-jangan udah ditipu. Ngerti nggak? Ada parkir mobil, ya. Next, kasih lihat dulu slide selanjutnya.
Ya selain selainnya pakai mobil di mall di mana? Ini Anda juga dikunci, gak ada yang berani, semua juga harus dikunci, takut hilang, takut dicuri orang. Itulah tanda-tanda manusia di akhir zaman, saudara. Alkitab berkata semakin jahat, ya, kasihnya semakin tawar. Nah, oleh karena itu kita harus memberikan teladan, solusi bagaimana menjadi usahawan Kristiani, ya, hidup di dalam kebenaran, ya, hidup di dalam ketidakmunafikan, dengan hidup yang dipimpin oleh kebenaran, keadilan dan kasih. Dan selanjutnya, apa itu definisi dosa? Nah, baca coba. Definisi dosa, dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah, tidak mentaati apa yang Allah kehendaki bagi kita dalam firman-Nya. Efesus 5 ayat 11, janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Jadi saudara yang kasih dalam Kristus, apapun saudara pinter IQ-nya, intellectual quotient atau emosional quotient yang hebat, tetap manusia berdosa, saudara. Ya, jadi upah dosa adalah maut. Untuk itu kita duduk di surga, ya, dengan catatan merubahkan identitas. Ya, selanjutnya, nah ini saudara, bayangkan, ya, orang yang belum percaya Tuhan sebelah kiri dan orang itu akan menuju neraka. Bayangkan, ya, dengan apa? Perbuatan apa? Enggak bisa, saudara. Ini hukum Tuhan. Coba sebelah kiri baca Ibrani berapa? Kebinasan kekal Ibrani 9 ayat 27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Ya, setelah mati kita dihakimi, saudara. Nggak ada gunanya kita punya uang triliunan juga kalau sudah mati habis, masuk neraka atau surga. Sebelah Hidup kekal Yohanes 5 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengarkan perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Inilah saudara yang kita tawarkan pada dunia, saudara. Ya, mari kita bersama-sama mencari jiwa-jiwa baru, saudara. Ya, kalau bukan karena Injil, saya nggak mau, saudara, berorganisasi hanya untuk bakti sosial saja. Itu bagus, horizontal, tapi harus ada Injilnya, harus ada pemberitaan kabar baik. Ya, next selanjutnya. Nah, apa itu perubahan dari identitas lama menuju identitas baru? Baca Pak Ronald sebelah kanan. Kekristenan tidak dimulai dari perbuatan, tetapi dari identitas baru. Efesus 4 ayat 22-24, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu diperbaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi perubahan identitas itu bisa. Ya. Saudara, kalau tidak dirubah identitas biar berbuat baik, silakan, gagal lagi. Harus dirubah dulu. Ya. Apa itu manusia baru? Next. Baca. Identitas baru diperbaharui di dalam roh, 2 diperbaharui di dalam pikiran. Itu sudah diperbarui dalam roh, rohnya dan pikirannya. Dua ini yang harus kita perbaiki. Apa itu yang diperbarui dalam roh? Ya, next. Nah, baca lagi. Dibaharui di dalam roh, Roma 8 ayat 9. Tetapi kamu tidak hidup di dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tuh, syaratnya harus memiliki roh Kristus, baru kita hidup di dalam roh. Ya, selama tidak memiliki roh Kristus, kita hidup di dalam daging. Ini menurut Alkitab. Next lagi. Roma 8 ayat 6. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Saya kasih dalam Kristus, ya. Banyak teman-teman saya konglomerat, ya, yang hidupnya ininya kedatangan nyama, foya-foya, ya, hidup. Saya
swaswadialah, begitu artinya. Tapi belum tentu damai sejahtera, ya. Jangan dikira orang banyak duit hidup damai sejahtera, belum tentu, ya. Makin kaya kalau nggak stabil rohnya, jiwanya makin stres, saudara. Karena apa? Ya itulah banyak sekali masalah, ya. Jadi dibarui dalam roh. Nah sekarang kita bicara lagi, coba. Karena kami ada tadi maut, ya. Nah sekarang yang di dalam pikiran. Dibaharui di dalam pikiran. 2 Korintus 10 ayat 5. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami melawan segala pikiran dan melakukannya kepada Kristus. Jadi pikiran kita itu harus ditawan dalam Kristus. Paulus sendiri berkata, itu rasul yang hebat, sudah menginjil 32 kota. Di dalam diriku ingin berbuat baik, tapi yang keluar jahat. Itu harus ditawan dalam pikiran Kristus. Kalau enggak, manusia itu condong berbuat kejahatan. Ya, banyak penipuan-penipuan sudah lihat di TV itu, waduh, sadis sekali, ya. Pembunuhan apa segala macam. Itu karena ya itulah keinginan damai. Ya. Apa itu pikiran Kristus? Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi, pikiran Kristus kalau diterjemahkan Paulus begini, ya, kebenaran. Seseorang yang memiliki kebenaran, hidup di dalam kebenaran, nggak pernah bohong, ya, jujur, jangan sekali bohong, ya, itu namanya kebenaran. Kalau hutang bayar, akui, jangan dikit balik. Berapa banyak saya punya teman hutang sama bayar, dikit balik, lebih marah lagi dari yang memberikan hutang. Yang kedua, memuliakan Tuhan. Yang ketiga, memiliki keadilan. Dalam bahasa Mandarinnya changing dari kalian, ya, harus adil. Yang keempat, saudara harus hidup dalam kesucian, itu yang disebut hidup dipimpin roh, berani menolak dosa. Dan yang kelima adalah kebajikan. Kebajikan ini seseorang yang bermoral tinggi, ya, yang mempunyai martabat tinggi, saleh hidupnya. Inilah yang disebut pikiran Kristus, ya. Dan selanjutnya di dalam dunia kerja, saudara, ini standar dunia. Saya ahli dalam leadership mengatakan bahwa sudah dicoba barangkali putar-putar itu ada 5. Yang pertama adalah emotionalism, itu adalah mengenai karakter, terdiri dari 7 orang. Dari seorang pemimpin atau member harus itu jujur. Kedua, memiliki integritas, yang tadi menolak kejahatan, memihak kebenaran. Ketiga, mudah diatur. Keempat, saudara yang kasih dalam Kristus, Yesus memberikan perumpamaan cerdas seperti ular, tulus seperti merpati. Cerdas itu luar biasa. Tadi mempunyai skill, keahlian, ya, orang sehingga tidak mudah tertipu. Itu cerdas. Saya punya teman namanya Abraham Lembang, yang main option selama 15 tahun, tidak pernah tertipu. Ya, untuk terus main di situ, nggak pernah rugi, cerdas. Selama 15 tahun, hidupnya dari situ. Tetapi harus tulus. Kalau kata tulus ini begini, saudara. Seseorang memberi pertolongan, bantuan tanpa minta imbalan balik jasa. Ini sulit cari orang begini. Coba lihat di gereja-gereja, WL tidak dibayar, pemain keyboard tidak dibayar. Ya memang kalau gereja kecil sih maklum, tapi kalau gereja besar itu semua tulus membayar. Itu namanya tulus, mengabdi. Di Singapura berapa tahun itu Kong Hek punya gereja, ya, tahu diawali dari apa? Dari tulus. Jadi dia membentuk satu gereja, jemaahnya cuma 8 tahun. Waktu itu 3 bulan berturut-turut
tidak ada orang yang datang. Akhirnya berdoa, ada satu pendoa syafaat yang katakan, kita tulis dalam satu kertas, gereja kami mengasihi Anda. Ya. Pokok-pokok disamperin, kasih tulisan, ayo datang ke gereja kami, kami mengasihi Anda, kami mengasihi Anda. Dan setiap jemaat yang ulang tahun sudah dikasih, kami mengasihi Anda. Itulah sudah. Akhirnya berapa tahun kemudian sekarang semuanya 30 ribu. Bayangkan. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus Kristus. Betapa hebatnya saudara, modal integritas mengasihi. Nanti Puni juga saya pikir kasih slogan Puni mengasihi Anda. Amin saudara. Jadi supaya orang-orang itu tergerak ya dengan kasih, karena kasih ini hukum yang pertama di dunia, diterima di seluruh dunia. Orang yang pintar, sempat, seperti apapun, lalu nggak ada kasih, omong kosong. Ya, kita berkata tidak ada gunanya, sudah orang yang tidak ada kasih. Ya, next. Nah, sekarang bicara lagi. Panggilan umum 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ya, baca lagi. Wahyu 5 ayat 10. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Saudara kasih, inilah saudara. Setiap orang Kristen lahir baru sebetulnya pelayan Tuhan. Ya, tetap kita bisnis dari Senin sampai Sabtu, ya, minggu ke gereja. Tapi panggilan melayani Tuhan, apakah dia memberitakan Injil atau gembala sidang? Ini panggilan bahkan membuka kerajaan di bumi, saudara. Ini perintah. Nah, jadi kalau menolak itu tanda tanya, saudara koreksi. Oleh karena itu, Budi menghimbau bagi orang-orang yang usahawan yang artinya rindu bersama-sama kita, ayo kita kembangkan sama-sama. Karena ini perintah dari Tuhan. Ya, untuk apa, saudara? Untuk baca. Apa gunanya garam kalau tidak asin? Apa gunanya terang kalau tidak bercahaya? Apa gunanya orang percaya kalau tidak berbeda? Saudara koreksi diri sendiri. Ya, kalau saudara ingin jadi garam, nggak asin, tawar, bagaimana saudara disukai orang? Ya, saudara percaya, saudara ingin menjadi terang, tapi padam terus, nggak mau bertindak, nggak mau action. Gimana? Gelap, saudara. Ya, saudara orang percaya, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Hopeless, tanpa pengharapan. Nah, ini dah yang kita harus gerakin ya. Next. Ini baca lagi. Markus 12 ayat 29 sampai 31. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Nah, ini sudah biasa. Peringatan bagi orang Kristiani usaha. Ya, jangan condong kepada yayasan berbuat baik saja. Itu bagus. Tapi harus kita menjadi orang membedakan kabar baik ya. Nah, menurut data statistik, saudara lihat angka kekristenan makin menurun. Yang baru-baru ini di Surabaya deklarasikan dibuktikan. Nah, karena itu kita ada 3 syarat bagaimana memberitakan Injil. Yang pertama, coba Memberitakan Injil menjangkau orang-orang yang tidak seiman dengan cara tidak mengkristenisasikan, tetapi dengan teladan saya dan mengajak ke Puni. ya, jadi jangan kita mengkristenisasikan orang, nggak bisa karena kita agak paham. Kita harus dengan teladan kita saja ya. Oh, orang Kristen itu baik ya, menolong orang. Oh, orang Kristen itu mengasihi. Nah, dari teladan itu sudah orang akan terpencut pada kita. Nah, baru kalau dia tanya apa rahasianya, oh ya kita harus terima Yesus ya, baru hidup kita berubah, identitas kita berubah.
beredar, hanya sekedar menghimbau dengan keteladanan kita. Yang kedua dengan persahabatan. Menjangkau orang-orang yang tidak seiman dengan persahabatan. Persahabatan itu berani kita memberikan uang, ya. Uang itu untuk mentraktir. Saya pernah traktir seorang komisaris perusahaan besar. Kamu tadi makan siang, bilang boleh, terus dia ceritakan Injil apa segala macam. Dia bilang saya masuk gereja ini kalau bisa ibu ke gereja itu. Ini kira-kira 10 tahun yang lalu. Akhirnya saya datang ke gereja dia dan ternyata di situ kumpulan orang para direktur, ya, para pengusaha menengah ke atas, yang di situ semuanya melayani itu. Ya, gara-gara satu orang ini tiap jam 12 siang selalu menelponin orang-orang pengusaha, ya, dibayarin makannya, diinjili, dan diberikan Alkitab dan diberikan suruh datang ke gereja dia. Hebat. Sampai sekarang orangnya masih hidup. Wah, ini luar biasa. Yang memberi dengan hartanya sendiri. Ya, bayangin makan di restoran bintang 5, ya, bayangin kali makan per tahun bisa 100.000 1 juta. Ya, dia dengan tulus, itu namanya persahabatan. Yang ketiga, mencari orang-orang Kristen yang lemah imannya, yang sudah tidak mau ke gereja lagi. Ya, banyak teman saya udah nggak mau ke gereja lagi. Hidup saya makin susah setelah tinggal Kristus. Karena dia sendiri, saudara, dia malas, dia tidak bisa tahu firman Tuhan, sehingga hidupnya selalu mengolok orang Tuhan. 3 prinsip ini saudara kita beritakan cari-cari jiwa. Nah, yang terakhir, ya, baca mahkotanya. 7 mahkota sebagai upah, mahkota kehidupan, mahkota abadi, mahkota kemegahan, mahkota kebenaran, mahkota kemuliaan, mahkota pemenang, mahkota kesetiaan. Jadi visi ini membuat seseorang magnet. Ya. Kalau Anda tidak punya visi, hidupnya mengalir begitu aja. Sampai mati juga nggak punya cita-cita, karena nggak punya visi. Tapi kalau punya visi di target, gereja saya harus bertumbuh dari 50, 500, 5.000. Atau saudara puas dari 5, 50, 200 saja sampai mati belum puas, silakan. Tapi kalau saudara targetkan 5.000, saudara lebih giat lagi. Nah, dan saudara harus membayangkan yang terakhir pada waktu mau meninggal. Visi itu yang membuat saudara bangkit itu membayangkan pada waktu peti mati saudara mau dikubur. Orang pada ngomong, wah ini orang hebat. Dia membalakan Tuhan, dia rela berkorban, dia memberitakan Injil.